warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5B Praktikum Biokimia 2 dengan saya sendiri Nesya dan Hasabila dengan ujung NIM 033. Saya Fajir Anindida dengan ujung NIM 027. Saya Umus Renawati dengan ujung NIM 03. Saya Nabila Dawiyah dengan ujung NIM 043. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan hasil dari praktikum kami, yaitu pemanfaatan enzim bromelin dan papain pada pembuatan virgin coconut oil. Mahasiswa mampu bertanggung jawab, mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen pembuatan virgin coconut oil. Materi singkat. Virgin coconut oil atau VCO adalah minyak kelapa murni yang diperoleh dari daging kelapa segar dengan metode pengolahan minimal tanpa pemanasan tinggi dan tanpa bahan kimia. VCO memiliki ciri fisik berupa cairan bening hingga kekuningan, beraroma khas kelapa, serta memiliki rasa yang sangat lembut. Kandungan utama VCO adalah asam lemak jenuh rantai sedang dan pendek yang jumlahnya sangat dominan, sehingga minyak ini memiliki kestabilan oksidatif penggunaan. Enzim proteolitik dalam proses pembuatan VCO merupakan salah satu metode alternatif yang ramah lingkungan dan efisien. Enzim bromelin merupakan enzim endopeptidase yang dihasilkan oleh tanaman nanas dan memiliki kemampuan tinggi dalam menghidrolisis protein, serta memecah struktur lipoprotein pada emulsi lemak yang tinggi, serta daya simpan yang lebih lama dibandingkan minyak nabati lainnya. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Adapun prosedur percobaan, yang pertama, lakukanlah sterilisasi alat dengan menggunakan water bath. Yang kedua, timbanglah kelapa parut sebanyak 2 kg. Yang ketiga, kelapa parut diperas dan ditambahkan air dalam perbandingan 1:1. Didiamkan hingga 2 jam agar terbentuk krim santan. Selanjutnya, krim santan yang diperoleh diambil dan diukur volumenya. Pisahkanlah menjadi 2 wadah fermentasi dengan volume yang sama. Selanjutnya, tambahkanlah enzim papain wadah fermentasi 1 dan enzim bromelin pada wadah fermentasi 2 sebanyak 10%. Lalu, aduk selama 20 menit. Selanjutnya, setelah difermentasi 24 jam, akan terbentuk 3 lapisan berupa lapisan atas, blondo, dan air. Minyak yang dihasilkan dipisahkan dengan menggunakan pipet tetes atau cara lain dan lakukanlah pemurnian dengan zeolite. Yang kesembilan, ukurlah minyak yang didapatkan dan masukkan minyak ke dalam botol bening. Dan yang terakhir, hitunglah rendemen yang diperoleh. Pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum pembuatan virgin coconut oil atau VCO menggunakan metode enzimatis, dapat diamati bahwa proses fermentasi dengan penambahan enzim papain dan bromelin menyebabkan terjadinya pemisahan minyak secara bertahap dari krim santan. Setelah krim santan ditambahkan enzim dan diinkubasi selama 24 jam, terbentuk 3 lapisan yang jelas, yaitu lapisan minyak VCO di bagian atas, lapisan blondo di bagian tengah, dan lapisan air di bagian bawah. Terbentuknya lapisan-lapisan ini menunjukkan bahwa emulsi santan telah terpecah akibat reaksi enzimatis yang berlangsung selama fermentasi. Reaksi utama yang terjadi pada percobaan ini adalah reaksi hidrolisis ikatan peptida oleh enzim protease. Enzim papain dan bromelin bekerja dengan menyerang protein pengemulsi dalam santan. Protein tersebut sebelumnya berfungsi menjaga kestabilan emulsi minyak dan air. Ketika enzim ditambahkan, gugus aktif enzim berikatan dengan protein substrat membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian terjadi pemutusan ikatan peptida melalui reaksi hidrolisis dengan bantuan molekul air. Akibatnya, proses terurai menjadi peptida pendek dan asam amino pemutusan ikatan peptida ini menyebabkan struktur emulsi menjadi tidak stabil. Protein yang telah terhidrolisis tidak lagi mampu mengikat globula minyak, sehingga butiran minyak saling bergabung atau koalescensi membentuk tetesan yang lebih besar. Kesimpulan. Yang pertama, pembuatan virgin coconut oil dengan metode enzimatis menggunakan enzim papain dan bromelin berhasil dilakukan dan menghasilkan pemisahan 3 lapisan, yaitu minyak, blondo, dan air setelah fermentasi selama 24 jam. Kemudian, reaksi yang terjadi pada proses ini adalah hidrolisis ikatan peptida protein, pengemulasi oleh enzim protease, sehingga emulsi santan menjadi tidak stabil dan minyak dapat dipisahkan secara alami.
Yang ketiga, penggunaan enzim papain menghasilkan volume dan rendaman VCO yang lebih tinggi dibandingkan enzim bromelin, yaitu sebesar 199 mili dengan rendaman 33,16%. Yang keempat, enzim bromelin menghasilkan volume VCO sebesar 163 mili dengan rendaman 27,16%, yang menunjukkan bahwa efektivitas pemecahan protein pengemulasi lebih rendah dibandingkan enzim papain pada kondisi percobaan ini. Yang kelima, metode enzimatis tanpa pemanasan tinggi mampu menghasilkan VCO yang jernih dan berkualitas baik, serta relatif sederhana dan efektif untuk penerapan pada skala laboratorium.